على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Bapak Haji Muhammad Miftah SAG MH. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas MI Kota Salatiga. Yang terhormat Ketua KKM Kota Salatiga, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Basit MPDI. Yang terhormat Ketua KKG Kota Salatiga, Bapak Humaydi SPD, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekota Salatiga yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir bersama secara virtual dalam rangka Halal Bihalal Kelompok Kerja Guru MI Kota Salatiga Rabu 10 Juni 2020 dalam tema Indahnya Silaturahmi, bersinergi untuk perubahan yang lebih baik dalam bingkai kebersamaan. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sebagai umat manusia, sudah selayaknya memiliki rasa hilaf dan salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk melapangkan dada, membuka hati, untuk meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hadirin, sebelum kita memulai acara pada hari ini, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, mau'idoh hasanah. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi dapat memperlancar jalannya acara pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, meniti acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Taufikur Rahman SPDI dari MI Mangunsari Salatiga. Kepada Bapak Taufikur Rahman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nanti. وجنة عرضها
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Semoga bagi yang membacakan dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua KKG MI Kota Salatiga. Kepada Bapak Humaydi SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ya, terhormat Haji Muhammad Miftah, Sarjana Agama MH, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Salatiga. Yang kami hormati pula pengawas MI Kota Salatiga, Haji Agus Rahmat Yuwanta SPD dan Haja Musayyada SPDI. Yang kami hormati pula Pak Abdul Basit MPDI selaku Ketua KKM MI Kota Salatiga. Yang kami hormati pula Kepala MI Sekota Salatiga dan Bapak Ibu Guru MI Kota Salatiga yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa melakukan halal bihalal melalui media online atau kesempatan ini. Halal bihalal ini merupakan suasana yang indah dan istimewa bagi kita semua. Marilah kita sejenak melapangkan pikiran kita dan hati kita untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau merupakan salah satu Nabiullah yang dapat memberikan syafaatul uzma. Semoga kita masuk golongan umat dapat syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan halal bihalal KKG MI Kota Salatiga. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semua segala ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baiknya. Amin Allahumma amin.
Kami selaku kepengurusan KKG MI Kota Salatiga tentunya banyak sekali kekhilafan dan kekurangan kami selama ini ditunjuk sehingga sampai pada akhir jabatan kami kelak, maka kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekota Salatiga, mari kita mengikuti arah dengan acara ini nanti sampai selesai. Dan semoga ini menjadi sarana kita bisa bersatu rahmi walaupun tidak bertatap muka, tapi insya Allah kita melalui media online seperti ini jadi mewakili kita untuk bersatu rahim secara langsung. Mungkin demikian sambutan dari kami. Setelah kami mohon maaf sebelumnya, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang bahagia, sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kota Salatiga. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Musayada, dipersilakan. Mic-nya belum dinyalakan, mic-nya belum saja. Mic-nya belum dinyalakan ini. Mic-nya belum dinyalakan, mic Musayada. Paling pengaruh kalau ini. Harus nyalakan mic iki. Ada pendampingnya ya, Una. Mohon maaf, Bu Musayada. Halo, sudah kedengaran suara saya? Sudah, Bu. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. langsung saja, tadi saya sudah prolog kepada seluruh guru MT Salatiga. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon maaf Pak Robel ya. Ini saya lanjutkan. Kita sekarang ini berada di kondisi yang saat ini ada kondisi pandemi
COVID-19, mohon kepada seluruh guru ini untuk berhati-hati. Kita nanti era ini kita perlu berhati-hati. Ada dua hal yang mempengaruhi perkembangan teknologi. Yang kedua, ini adalah utama. Untuk itu, bagi guru, kami mohon semuanya ini untuk bisa ramah teknologi seperti saat ini. Kami juga ucapkan alhamdulillah kepada KKC yang telah melaksanakan ini sehingga walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 kita tetap bisa bersilaturahmi. Selanjutnya untuk anak-anak, monggo ini walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Saya percaya kepada seluruh guru ini semuanya sudah bisa memanfaatkan teknologi seperti saat ini. Bapak dan Ibu semuanya, ini kita berada di penghujung tahun pelajaran tahun 2019-2020 dan akan memasuki tahun pelajaran baru tahun 2020. Seluruh guru ini tetap jaga kesehatan, tetap happy, ya. Jangan lupa selalu memohon kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan sehingga kita semua itu nanti terselamatkan dari COVID-19. Bapak dan Ibu semuanya, walaupun nanti adalah anak-anak. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru ini tidak libur, ya, mempersiapkan untuk kegiatan berikutnya. Dan bagi kepala madrasah, ya, ini menurut Pak Direktur KSKK, Bapak Haji Umar, ini kepala madrasah tidak ada libur. Nah, jadi kepala madrasah itu tidak ada libur, tetap masuk. Nah, harapan kami Bapak dan Ibu semua ini juga memperhatikan kondisi saat ini, apalagi ini di istilahnya selesai untuk PPDB-nya itu monggo nanti untuk masalah PPDB-nya ini segera diselesaikan. Walaupun nanti pelajaran baru belum bisa pendidikan, bagaimana pengaturannya. Mungkin dari kami cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf secara kedinasan, secara kekeluargaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Haji Musaidah yang sudah berkenan memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, meniti acara berikutnya yaitu Mau'id Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Basit MPDI. Kepada beliau dipersilahkan.
langsung di Apa? Iya itu. langsung join iso. Lihat jenengan. Kudune langsung iso join. Tanpa tablo masuk. Mata aku yang menyetujui. Nanti dia kan akan muncul siapa yang minta masuk. Dia masuk ini. Ini masuk pakai link. Email apa? Email ini. Email ini. Kirim email ini. Atau kirim nama Wah ini Iya, telepon Pak Basit. monggo dari kita pasti sudah siap kita tapi belum anu. Pak Zaini masuk. Masuk mau Idul Hana on mic dimatikan di sendiri. Matikan ini ya mana? Biasanya mati itu orang sama urip nih. Iki bahasa itu aktif nggak iki garek Pak Basit kemana ini? monggo Mungkin wifi-nya kuat mungkin. sekedap Pak, ditunggu sekedap. Tadi udah sih bisa. Ini seharusnya langsung masuk iso Pak Kasim langsung masuk. Di sini kan ora perlu nganu Pak. Nanti ada ketika dia masuk langsung ada pengumuman. Tinggal saya klik 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 gitu toh. Cari kene. Pak ini Iya Pak, sebentar, kami baru menghubungi Basit. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Tamu ya.
Nggih. Halo, halo. Assalamualaikum. Sudah masuk? Sudah. Lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati kasih penikmat kantor Kementerian Kota Salatiga Pak Haji Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama, Panjenengan Ibu Bapak Haji Agus Rahmat dan Ibu Hajah Musayyadah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala MI Kota Salatiga. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus KKG MI Kota Salatiga, Bapak dan Ibu guru MI Kota Salatiga yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahim dalam acara halal bihalal KKG MI Kota Salatiga, dan alhamdulillah pula kita semuanya diberikan kesempatan dapat bisa silaturahim sekalipun tidak langsung. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita selalu memohon kepada Allah semoga kita termasuk umatnya yang pantas untuk bisa dapatkan syafaatnya, utamanya bisa pada yang mulia. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kami menyampaikan atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan KKG ini. Kami sampaikan bahwa halal ini adalah bahwa kita berada kita yang kembar tahun ini semuanya kosong dipotong dan 132 angka yang sama. Nah, itu atau istilahnya masa. Oleh sebab itu ada sebagian orang yang meramal ini ramalan seseorang, maka biasanya di tahun kembar memang ada musibah-musibah yang biasanya agak begitu dasar kedua maksudnya seperti itu Bapak Ibu guru semuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami menyampaikan kali ini saya secara pribadi menyampaikan alasan wow yang al-aidi al-qabulin kulmenu'an menjadikan kita saya, kalian, panjenengan semuanya bagian dari orang-orang yang ain, orang yang kembali, yang kembali dalam arti karena di bulan puasa kemarin kita bulan penuh kita gunakan untuk berpuasa, bagian dari bahasa Qurannya adalah bahasa bagian dari orang yang baru
dan setelah akad tentu kita akan kembali menjadi bahasa pandemiknya adalah karantina normal dan semua nanti menjadi normal kembali. Nah, memang pada hakikatnya ketika kita lahir dulu, diingatkan juga dengan oleh Rasulullah, kullu mauludin yulatro. Nah, itu dilahirkan dalam kondisi suci, Dan kita juga setelah menjalankan puasa ibadah sunnah yang lain di bulan Ramadan, tentu kita akan menjadi al-aid. Semoga menjadi orang yang kembali menjadi suci. Agar David yang suci sudah tanpa dosa tamat ibadah dan membaca istighfar akan mudah diampuni oleh Allah. Dan yang di antara sesama manusia melalui forum sekali ini Allah juga mengampuni dosa kita, di antara kita bahasa ada tidak ada di antara kita. Berarti kita semuanya sudah tidak dosa antara satu dengan yang lain, antara Bapak Guru dari satu MI dengan MI lain. Akhirnya kembali bahasa kita adalah jadi orang yang kembali. Huruf atau waw, tapi al-faizin. Kembali dalam isi faizin, beruntung. Saya perlu sampaikan, saya mengajak kepada Bapak semuanya ketika menulis izin yang salah saya contohkan, mungkin panjenengan bisa melihat ini saya dapat kartu lebaran dari Pak Wali Kota. Kita bisa lihat tulisan aminal izin aidin wal faizin pakai D dan ini bisa dilihat. Insya Allah tidak ada artinya. Saya cari di kamus pakai faizin itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu tentu saya mengajak kepada Pak Ibu guru semuanya, semua ya di MI Salatiga. Jadi ketika kita menulis dari bahasa Arab ke bahasa Latin, bahasa Indonesia, mari kita cek dulu tulisannya, baru kita sesuaikan dengan ejaan di Indonesia. Insya Allah nanti kita benar, apalagi kita semuanya sebagai guru, nanti kalau menulis tulisan itu di hadapan anak dan ditiru anak, apalagi kalau artinya salah, itu nanti akan menjadi dosa yang bersambung. Dosa yang bersambung, kita salah, anak-anak kita salah, nanti di orang lain juga akan menjadi salah juga. Oleh sebab itu saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, ketika kita mau nulis tulisan Arab ke tulisan Latin, mohon di tulisan Arab seperti apa dulu. Karena faizin itu pakai za za itu ejaan Latin. Z tidak ada D-nya. Kalau ada D-nya berarti Pak Zal. Kalau Zal itu saya cari di kamus itu saya belum menemukan. Mungkin Bapak Ibu yang menemukan al-faizin, saya nggak tahu. Beruntung tidak ada artinya. Kalau nanti menulis kalimat yang lain artinya berbelakang itu nanti justru menjadi fatal. Contohnya untuk yang lain bagi kita yang senang dengan berjanji ketika asrokol itu, kalau asrokol marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini, itu kejim bukan jadal husaini. Kalau jadal husaini berarti kayaknya Hasan dan
Jadi tambahannya Hasan dan Husain. Itu masih lumayan, masih Rasulullah masih lumayan. Tapi kalau dituliskan marhaban ahla wa sahlan, marhaban ya khaira da'i, pakai ngain. Karena kalau tidak jelas para ngain, bahkan kalau dirubah pakai hamzah, itu artinya jauh dari yang kita harapkan, bahkan justru menganggap Rasulullah yang tidak baik. Karena kalau khairadda'i itu adalah Rasulullah sebaik-baiknya orang yang berdakwah, tapi kalau pakai hamzah, Rasulullah itu sebagai sebaik-baiknya, itu kan luar biasa. Ketika menulis Arab ke tulisan Latin, mari kita sesuaikan ejaan yang baik. Ini pengapat pertama yang perlu kami sampaikan ketika kita menulis minal aidin wal faizin. Nggak usah dipasai-pasai, nggak usah dipasai-pasai. Ini al-bulin yang diterima oleh sudah dalam kondisi kembali pada bahagia, kemudian yang diterima di sisi Allah, insya Allah ketika kondisi seperti bisa bertahan sampai masa di Allah, insya Allah kita tidak dimana kecuali surga Allah Taala. Amin. Kemudian bisa di lebaran saya adalah kullu min wa antum bi khairin wa afiyatin wa sa'adatin. Itu bagian dari doa, semoga kita semuanya dijadikan orang yang selalu mendapatkan kebaikan dan kesehatan, kelas itu afiah, kemudian kebahagiaan sa'adatin itu yang pertama perlu kami kan. Sekali lagi mari semoga kita semuanya di hari raya ini dijadikan bebas, diampuni segala dosa kita, dan kita bisa kembali menjadi manusia baik di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Allahumma amin. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu yang hormati, tema halal ini adalah indahnya silaturahim. Maka semoga benar silaturahim, karena manfaat dari silaturahim langsung. Kita ingat sabda Rasulullah melalui wajah Ibu Khaidah Muslim, misalnya Ayub Sato Firdi Ayub Sa'afi Al-Yasil Ayub Sahu Firdi Ayub Sahu Fi'asari Al-Yasil Rohimah. Pada siapa yang senang untuk dilapang rizkinya, insya Allah kita semuanya berharap kita semuanya diberikan rizki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wayung sa'afi asarihi, dan ditunda dalam ini diberikan umur tambahan usia oleh Allah Taala, maka fal yasil rohmah, maka sambunglah sanak kita atau lakukan silaturahim. Bahasa gampangnya seperti itu. Karena kita perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa yang namanya takdir ada dua macam, ada takdir mubrom dan ada takdir mu'akkad. Takdir mubrom itu adalah takdir yang sudah terjadi pada kita dan kita sudah tidak bisa merubah. Seperti saya diciptakan menjadi seorang lelaki, kemudian bapak guru
jadi itu semuanya lelaki, ibu-ibu guru perempuan, itu adalah takdir mubrum, sudah tidak usah diganti. Kalau toh bisa diganti pun insya Allah pergantiannya juga tidak sempurna dalam kondisi jenis kelamin itu adalah takdir mubrum yang sudah bisa kita lihat sekarang ini. Ada takdir mu'allaq, takdir yang masih bergantung pada ikhtiar dan usaha kita. Salah satunya adalah rizki, itu memang sudah dicatat oleh Allah SWT dalam usia kita, dulu usia 120 hari di kandungan ibu. Itu sudah ditulis, tapi yang namanya rizki termasuk takdir yang ya karena masih butuh usaha, insya Allah masih terkait dengan takdir mu'allaq, masih bergantung pada usaha kita. Kemudian usia itu juga juga seperti itu. Salah satu contoh ada Rasulullah ketika mau wafat itu kan juga ditanya oleh malaikat Israel, siapkah panjenengan dari ini dia minta oleh Allah. Itu. Sehingga ada cerita yang insya Allah sanadnya mutawatir dimerangi ada Kiai Musa almarhumlah itu dulu ketika menurut informasi beliau ditemui malaikat Israel karena usianya diperpanjang. Itu langsung cerita, makanya beliau mau tindak haji itu pada bulan Ramadan tindak haji, tapi beliau masih kan bisa sakit tapi terus diberi sehat, tapi masih mestinya sudah ada, tapi akhirnya tindak haji bulan Syawal beliau itu di Mekah, dikubur di Maklah. Itu karena memang takdir yang namanya usia itu adalah takdir yang mutlak, masih bergantung. Nah, salah satu yang bisa memperpanjang usia kita adalah melalui silaturahim. Oleh sebab itu, ketika kita dimanapun ada pertemuan atau apakah pertemuan KKI atau KKM atau mungkin yang lain, mari kita manfaatkan itu bagian dari silaturahim yang insya Allah nanti akan bisa memberi manfaat pada kita sehingga bisa menambah usia kita dalam kondisi afiatin wa sa'adatin wa khairin itu tambah usia tambah kesehatannya. Itu saya kira makanya indahnya silaturahim kita diingatkan oleh hadis Rasulullah, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Selanjutnya tema juga bersinergi untuk perubahan yang lebih baik dalam bingkai kebersamaan. Ini adalah tema menurut saya sekali bahwa di musim seperti ini, bahkan di perubahan kurikulum yang akan datang di tahun ajaran 2020-2021 itu adalah masa perubahan. Bahkan tahun ini saja adalah perubahan yang sangat menguntungkan usaha untuk menghilangkan UN yang dulu bertahun-tahun dihilangkan. Tahun ini kan itu adalah satu keberhasilan karena memang sejak tahun kurikulum 13 dicanangkan adalah mau dihapus UN, tapi banyak kendala-kendala. Tahun ini saja akhirnya bisa tanpa UN anak-anak bisa lulus. Dan itu nanti akan ke depan juga akan insya Allah juga UN sudah tidak ada dan nanti kembali bahwa kebersamaan ini saya maksudkan demikian. Di panjenengan saya ngajak panjenengan semuanya cermati istilahnya SK dari Dirjen. Sekarang sudah dipersilahkan madrasah untuk mendesain, membuat inovasi kurikulum dengan kreativitas kita masing-masing untuk menuju madrasah yang unggul. Beberapa bulan yang lalu saya ikut pelatihan di Semarang yang diadakan oleh Kanwil Kemenak. Itu salah satunya adalah oleh sebab itu untuk meraih
melakukan inovasi, melakukan kita untuk menuju madrasah yang betul, tidak ada lain kecuali kita melakukan yang namanya kerjasama dan kerja bersama-sama. Itu selalu saya sampaikan, kerjasama, kerja bersama-sama. Mari kita lakukan sesuai dengan tema ini adalah bingkai kebersamaan. Karena tentu kita mempunyai porsinya masing-masing. Sebagai Bapak Ibu Kepala tentu mempunyai kewenangan yang lebih luas bagaimana mendesain membuat madrasah MI terutama di Kota Salatiga itu bisa lebih baik. Tentu madrasah tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu guru, tanpa kerjasama, tanpa masukan dan usul dari Bapak Ibu guru. Nah, dengan demikian kita masuk salah satu pepatah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, atas fakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Engkau jangan menghina orang lain, jangan meremehkan orang lain, karena setiap sesuatu punya keistimewaan masing-masing. Oleh sebab itu, mari carilah keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing guru. Untuk kita, potensi yang dimiliki oleh guru, untuk kita memanfaatkan demi keunggulan madrasah kita, demi kejayaan madrasah kita. Semoga nanti kita bisa bersaing dengan sekolah dasar di SD di sekitar kita. Insya Allah kalau kebersamaan itu dan dilakukan dengan baik, madrasah kita tidak akan bisa tidak akan kewalahan atau bahkan akan ketinggalan menghadapi perkembangan zaman yang seperti ini. Itu saya maknai dalam arti bingkai kebersamaan itu. Saya merasa salut atas yang membuat moto atau membuat moto-moto di halal ini di brosur kemarin. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, kerjasama dan kerja bersama-sama mari kita lakukan. Oleh sebab itu nyambung dengan komitmen dari Menteri Pendidikan Nasional sekarang yang namanya Merdeka Belajar, perlu kita menaik, bahkan kita tangkap sebagai upaya bahwa kita diberikan kemerdekaan untuk mendesain kurikulum yang ada di madrasah kita masing-masing. Insya Allah ada panduan yang sudah ada pada diri kita, tinggal mari kita cermati panduan itu. Itu yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Oleh sebab itu, saya selalu menyampaikan ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah lewat riwayat Imam Bayhaqi bahwa dalam kondisi yang seperti ini ada hal yang harus kita lakukan. Dalam kondisi COVID-19 kita tidak bisa tidak bisa bermusyawarah, sekalipun mestinya yang namanya musyawarah salaman itu bisa ada manfaatnya, akan menghilangkan dosa, kemudian tidak bisa bermuajah secara langsung. Itu juga mestinya ketika keilmuan yang baik itu juga mestinya orang itu punya sanad, ilmu itu punya sanad, apalagi kalau ilmu agama itu sanadnya sampai kepada Rasulullah, tentu itu akan lebih kuat. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan kualitas kita. Karena ketika kita dicoba, ada satu hadis yang saya katakan, manib tulia fasobaro, barang siapa baru mendapatkan cobaan dari Allah, kemudian dia mau sabar, wa'au fasyakaro, dan ketika diberi oleh Allah dalam bentuk apapun, bentuk rizki, bentuk kesehatan, bentuk yang lain,
sebab untuk yang lain, maka dia bersyukur kepada Allah. Wadulima faghofaro, suatu saat kita didolimi oleh orang lain dan kita mau faghofara, mau mengampuni dosa orang yang mendolimi, dan itu sekalipun berat memang. Wadolama fastaghfaro, mungkin suatu saat sebaliknya kita yang melakukan dolim terhadap diri kita atau bahkan orang lain, ke orang itu mau fastaghfaro, minta ampunan, ulaika humul amnu, orang-orang tersebutlah insya Allah orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah. Wahum muhtadun, dan orang tersebut salah satu ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, silaturahim seperti ini, dalam kondisi sangat keterbatasan ini, mari kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah. Soalnya sabar-sabar, bahkan kita manfaatkan karena kita tidak langsung bisa bertemu dengan anak didik kita manfaatkan antara Bapak Ibu guru untuk mendesain menciptakan bahkan bagaimana madrasah kita sebaik-baiknya. Itu yang terkait dengan cobaan. Oleh sebab itu saya selalu mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, mari selama kita tidak bisa bertatap muka kepada murid, sekalipun mestinya kita harus bertemu. Tapi karena kan kondisi yang mengharuskan kita tidak bertemu, maka ada salah satu cara, salah satu upaya untuk anak-anak tetap bisa mendapatkan ilmu, di samping kita memberikan pembelajaran secara daring, mari anak-anak kita doakan. Karena saya ingat pada Mbah Bisri Mustafa melalui cerita dari Gusmus saat mengisi pengajian di Merangin, yang mungkin pernah saya sampaikan bahwa ketika Mbah Bisri Mustafa suatu saat diundang ngisi pengajian, beliau tidak langsung rawuh tidak bisa langsung mengajar santri-santri di pondoknya, berarti beliau meninggalkan tugas mengajar santrinya, tapi Mbah Bisri akhirnya juga berdoa, ya Allah, ketika saya ngisi ngaji di forum pengajian itu ada manfaatnya, berikan manfaat itu kepada santri-santri saya. Itu insya Allah juga menjadikan doa kepada anak-anak didik kita. Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan, setidak-tidaknya ketika kita sholat, doakan murid-murid kita. Karena kita juga mungkin di grup KKG sudah ditulis, bahkan yang namanya masa depan anak-anak didik kita tidak cukup kita bangga ketika anak-anak kita nilainya 100 dan 100. Tidak cukup hanya bekal itu. Tapi doa dari kita semuanya itulah yang akan membawa anak-anak didik kita masa depannya lebih baik dibanding hanya sekedar kecerdasan IQ yang dimiliki oleh anak tersebut. Maka doa, saya selalu mengajak, mari kecerdasan IQ kita lengkapi dengan kecerdasan spiritual, dan juga mari kita didik, doakan semoga anak-anak juga diberikan akhlak yang mulia di sisi Allah SWT. Karena sebaik apapun, secerdas apapun manusia, kalau tanpa dihiasi oleh ilmu, maka insya Allah kecerdasannya itu tidak ada manfaatnya, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Itu yang saya ingat juga dari Imam Syafi'i, bahwa seseorang kepandian itu tidak akan bisa ada manfaatnya kecuali seseorang itu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini adalah bukan untuk menjadikan umatnya yang cerdas mengalahkan
Bani Israel, umat Nabi Isa dan Nabi Musa, tapi Rasulullah diutus untuk liutamima makarimal akhlak. Itulah yang milik kita yang paling penting, dan insya Allah masyarakat akan menghormati kita, anak-anak didik kita dengan penghormatan yang lebih, manakala anak-anak didik kita mempunyai akhlak yang mulia, daripada cerdas tapi akhlaknya kurang terpuji. Itu insya Allah tidak akan lebih baik di mata masyarakat. Itu hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan halal bihalal kali ini. Sekali lagi, mari kerjasama antara kita, baik dari KKG, KKM, Bapak Ibu pengawas, Bapak Kasih, dan semua staf di kantor Kementerian Agama, termasuk yang ada di jajarannya. Mari kita bareng-bareng untuk ciptakan yang bisa sinergi sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk kita menciptakan madrasah yang unggul, madrasah yang bisa bahkan disenangi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi madrasah di Kota Salatiga bisa menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Itu hal-hal yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi, mari kita saling memaafkan antara kita semuanya, dan semoga dosa kita di antara kita dan dosa kita kepada Allah SWT diampuni oleh Allah SWT, dan akhirnya kita kembali menjadi seorang yang suci di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Basit MPDI yang telah berkenan memberikan mauidhah hasanah pada kesempatan kali ini. Semoga dengan mauidhah hasanah tadi kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, meniti acara berikutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Miftah SAG MH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Kota Salatiga, yang saya hormati para Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kota Salatiga, yang saya hormati Ketua KKG MI Kota Salatiga beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati para Bapak Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kumpul bertemu bersama walaupun melalui jaringan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala biasa memberikan ridho kepada kita semua. Para Bapak Ibu yang saya sebagai Kasih Pendidikan Madrasah di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Kota Salatiga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444
1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yakin banyak kekurangan dalam melayani Bapak Ibu sekalian. Saya beserta teman-teman di seksi pendidikan madrasah tentu banyak kekurangan, banyak kehilafan yang kurang berkenan ya, di para bapak sekalian, yaitu dengan kerendahan hati saya dan juga teman-teman di seksi pendidikan madrasah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi dan teman-teman di seksi pendidikan madrasah tidak bisa memberikan apa-apa kepada para bapak ibu sekalian. Kami hanya bisa doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan makmur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan ibadah dan tugas sosial kita dengan baik. Itu yang lagi menyelenggarakan operasi halal bihalal melalui dengan Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari yang berkan, walaupun ini mengikuti kegiatan ini hanya orang yang memang kesulitan secara teknis untuk masuk dalam melalui aplikasi GoFood ini. Pertama yang kami sampaikan Bapak Ibu, kita masih dalam masa darurat COVID-19 yang batas waktunya belum diprediksi ditentukan, maka Kementerian Agama Republik Indonesia ini mengambil beberapa kebijakan yang tentu dapat dilaksanakan oleh sekalian kami. Yang pertama yaitu melalui Dirjen Pendidikan Madrasah nomor 2491 tahun 2020 tentang kalender pendidikan madrasah. Ini penting. Kapan akhir daripada masa pendidikan tahun 2020 ini pada bulan Juni akan berakhir. Pendidikan anak ajar 2020-2021 nanti akan dimulai tanggal 13 Juli. Kemudian yang perlu dipahami oleh para Bapak Ibu sekalian yaitu SK Dirjen Pendidikan Madrasah nomor 2791 tahun 2020 yaitu tentang kurikulum darurat pada madrasah. Bapak Ibu sekalian, dalam SK Dirjen Pendidikan ini sudah jelas. Bapak Ibu guru diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan modifikasi dan inovasi pada struktur kurikulum. Beban kejar strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lain sebagainya. Ini berikan sepenuhnya kepada masing materi yang di dalamnya tentu para Bapak Ibu guru sekalian. Pada masa darurat ini, guru diterapkan
hanya pada masa darurat. Jika ada anak terbenur, maka kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan kembali secara normal seperti biasanya. Kemudian pembelajaran dalam masa darurat ini kita tetap berpedoman pada kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran berjalan, yaitu kita berpatokan pada SK Dirjen Kempis nomor 2491 tahun 2020. Tetap kita masuk. Kemudian kegiatan pembelajaran ini tentu berbeda. Bukan hanya mencapai ketuntasan kompetensi dasar kurikulum semata, pun lebih menitik beratkan pada penguatan karakter anak-anak pada lingkungannya, ataupun bisa dikatakan kesalahan sosial lainnya. Dalam kegiatan pembelajaran masa darurat ini tentu tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tetapi orang tua siswa, lingkungan sekitar ini akan terlibat. Ini saya melihat sendiri, ketika anak itu mendapatkan tugas, mengerjakan tugas, misalkan anak membuat melaksanakan hafalan, misalkan dan melaksanakan tugas dari bisa sendiri, karena tua dan kita yang videonya menyiapkan sistemnya dan dapatkan akan soal pun. Nah, ini saya lihat nilainya yang jelek. Akan nilai anak-anak ini kebanyakan sempurna, mendapat 10. Ada yang mendekati sempurna. Kalau yang mendekati sempurna itu biasanya memang dibuat, seolah-olah tidak benar semuanya. Karena kan mudah ketika pembelajaran satu memakai HP-nya semua akan keluar dengan sendirinya. Oke. Nggih, saged. Nggih. Pembelajaran Nggih. Anak. Yang dikirim remaja baru dikirim siap duit tadi. Mohon maaf Pak Miftah. Suaranya itu mic-nya mati. Terima kasih. Kami ulang, Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran masa darurat ini dapat dilakukan dengan tatap muka. Kalau dengan tatap muka tentu kita harus memperhatikan kondisi yang ada di sekitarnya.
apakah sudah aman atau belum. Ini penting. Kalau belum aman, ya tentu kita tidak usah melakukan pembelajaran. Duit balik nama dhuwur menakeh duit. Harus kemudian pembelajaran melalui daring maupun luring. Jadi kok kon video kon anak iki ya. Yang ini pun Ada beberapa kendala. Bahkan jaringan internetnya sinyalnya kurang bagus yang pertama. Yang kedua, sarana untuk melakukan pembelajaran daring ini saya lihat secara langsung ini juga orang tua juga agak bingung. Dalam satu keluarga itu hanya ada satu HP, sedangkan anaknya kebetulan jenjang pendidikan sama, yaitu sama-sama di madrasah, tingkat madrasah ibtidaiyah. Ya, ketika mengerjakan ini terjadi sebuah persoalan. Anak yang satu pinginnya segera selesai, yang satu juga ingin selesai, dan ini tidak bisa bersamaan. Ini juga perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih yang dilakukan beberapa madrasah melihat ada kendala di lapangan ketika pelaksanaan pembelajaran melalui hari ini, kemudian artinya dibuat KP, yaitu kertas. Soalnya orang tua untuk mengambil soal ke madrasah itu bagi jadwal hari ini sekian kelas 1 dan kelas 2 dan seterusnya agar tidak terjadi kerumunan. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, pembelajaran tentu sebagai guru yang melayani pendidikan ini dalam kemampuan kreatif, komunikatif, kolaboratif para siswa. Artinya apa? Di mana saja bisa menjadi kelas. Saya pun demikian. Ketika ada rapat dari Jakarta oleh Kasubdit kurikulum, pada saat itu sedang pasar pun juga, akhirnya rapatnya juga dari pasar misalkan. Dari tempat tertentu, tidak harus dalam ruangan. Kemudian juga harus menerapkan siapapun itu bisa menjadi guru. Siapapun menjadi siswa, dimanapun bisa menjadi kelas. Tentu ini harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian ini Bapak Ibu yang saya hormati, guru yang perlu diperhatikan dan dicermati, masa darurat ini harus dapat memilih materi pelajaran yang esensial. Untuk apa? Untuk dijadikan prioritas dalam pembelajaran. Sedangkan materi yang lainnya dipelajari ataupun dikembangkan oleh siswa secara mandiri. Karena jam pelajaran pun dengan masa normal. Kalau masa normal itu dalam hari ada 6 jam pelajaran, darurat ini mungkin
2 jam saja cukup. Termasuk para Bapak Ibu guru ketika memberikan tugas, kemarin pesan dari Pak Kasubdit, ketika memberikan tugas terhadap anak, jangan sampai kita membebani anak dengan tugas ataupun soal yang terlalu banyak, jangan sampai. Karena ini akan mengakibatkan anak bisa turun imunitasnya, ya, sehingga kesehatan anak ini kadang sampai malam itu masih mengerjakan soal dan lain sebagainya. Ini mohon diperhatikan. Kalau hari biasa itu tesnya 50 soal, mungkin masa darurat ini ya cukup 10 aja, 15. Yang penting jalan menjajakan, ya. Kemampuan anak ini bisa kita lakukan. Kemudian dalam masa darurat ini apakah kita dibolehkan, kemarin ada sebuah pertanyaan, apakah dibolehkan tidak menaikkan kelas? Ya boleh saja, karena memang anak tersebut tidak mampu ataupun belum mampu. Kalau anak saat ini kelas 1 kenyataannya untuk dinaikkan kelas 2, menerima pelajaran kelas 2 itu belum bisa, belum mampu, ya apa boleh buat. Kemarin saya juga rapat dengan para kepala madrasah sanawiyah sekota Salatiga. Sama, ada kelas 1 yang tidak dinaikkan untuk jenjang berikutnya, masuk ke kelas 2. Ada yang kelas 2 tidak dinaikkan ke jenjang berikutnya untuk kelas 3. Itu ada. Karena memang apa? Menjaga mutu. Sekali lagi, menjaga mutu. Ini penting. Kalau memang tidak mampu ya tidak usah dinaikkan. Nah kan ini hasil tesnya bagus-bagus Pak. Selama masa COVID ini mengerjakan soalnya juga bagus, rupiahnya bagus, ya bagus. Yang garap Mbah Gogel sama Bapak Ibunya, bahkan mbahnya aja juga ikut mengerjakan. Nah, ini artinya pembelajaran sebelum masa COVID hasilnya ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini menuju new normal, nah ini masa baru untuk kembali beraktivitas dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Apakah kita sudah bisa melakukan ataupun melaksanakan kelas secara langsung ataupun tatap muka langsung? Ini boleh apabila catatannya apabila sudah berada pada masa hijau ataupun masuk pada zona hijau. Contoh, di Salatiga ini daerahnya tidak semua menjadi zona merah, tidak semuanya menjadi zona, tapi masuk zona hijau ataupun yang dalam peta itu berwarna putih. Artinya apa? Aman. Nah ini aman. Ini bisa melaksanakan kelas tatap muka. Namun demikian kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Apakah semua madrasah di Kota Salatiga, misalkan ada satu madrasah, misalkan di Pulutan, ini zonanya hijau, kemudian melaksanakan pelayanan pendidikan ini secara tatap muka, boleh. Akan tetapi tetap harus memperhatikan tidak terjadi kerumunan yang terlalu banyak sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Contoh, misalkan kelas di 2,
Kelas 1, satu ruangan isi 20, masuk 10, jam 7, session pertama. Nanti session kedua jam 10, masuk yang separuh, itu boleh. Dan mungkin bisa saja hari ini yang masuk kelas 1 semua, besok kelas 2 semua, itu pun juga boleh. Itu menjadi kewenangan kepala madrasah dan para guru yang ada di dalamnya. Karena panjenengan yang tahu kondisi secara langsung. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bila dalam bentuk kelas virtual, guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital e-learning madrasah. Salatiga ini untuk program pembelajaran digital ini yang masuk aplikasi di Kemenak ini masih rendah, ya. Walaupun di Jawa Tengah ini pembelajaran secara digital menempati peringkat pertama nasional. Terima kasih atas partisipasi para Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu yang berkaitan dengan RPP, ya. Ini mohon disusun secara simpel saja, yang sederhana, tidak usah jelimet-limet seperti hari biasa, tidak usah. Itu secara simpel, sederhana, mudah dilaksanakan, serta memuat hal-hal yang esensi saja, yang paling pokok saja. Kemudian Bapak Ibu guru dapat membuat pemetaan. Pemetaan apa? Pemetaan terhadap materi esensial berkaitan dengan KTSP. KTSP mohon Bapak Ibu dalam lampiran KTSP menyertakan kurikulum masa darurat ini. Tidak usah ribet-ribet, ya. Berkaitan dengan absensi, kemarin ada pertanyaan berkaitan dengan absensi. Bapak Ibu guru di grup itu sudah dikirim link absensi PNS atau ASN dengan non PNS ataupun non ASN. Kemudian dari kan kita harus melakukan absen manual di samping absen online. Nah, absen manual ini dilakukan sehari satu saja ketika pagi hari jam 9 pagi. Ini ada implikasinya yang bagi PNS. Tidak absen akan dikurangi, ya. Tunjangannya, tokennya ini akan dikurangi. Maka monggo Bapak Ibu kepala madrasah untuk bisa mengkondisikan. Bentuknya absen gimana? Bisa dibuat kolom perorangan ataupun kolom lega per hari dan sehari itu monggo itu diserahkan kepada masing-masing madrasah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini pesan yang terakhir tadi saya menyampaikan yang terakhir, masih ada terakhir lagi. Mohon MI yang belum mengirimkan SK kelulusan, segera untuk dikirimkan. Nah, tanggal 15 itu sudah harus diumumkan. Para Bapak Kepala Madrasah mohon diperhatikan petunjuk pelaksanaan pengumuman itu pada tanggal 15 Juni, jamnya setelah jam 17.00, artinya sore hari setelah jam 5 sore itu untuk mengumumkan. Kalau anak-anak ini sebetulnya tidak sama dengan yang SMP dan SMA. Kalau
SMP dan SMA kan ya setelah pengumuman pada keliling tua-tua pada ngebut di jalan orang anak SD, saya kira tidak, walaupun tidak tetap kita harus mengacu pada aturan untuk mengumumkan kelulusan itu bisa pada tanggal 15 Juni pukul 17.00 setelah pukul 17.00. Mohon untuk menjadi perhatiannya. Tadi MI yang belum mengirimkan SK kelulusan untuk segera mengirimkan itu juga akan kita hasilkan di seksi pendidikan madrasah ketika nanti ada orang tua komplain karena beberapa waktu yang lalu itu juga terjadi komplain orang tua siswa. Ini kami bisa menjawab, SK-nya sudah ada dan ini tidak hanya terbatas di Kemenak Kota Salatiga, ini pun nanti akan kita kirim ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, terlalu panjang sudah banyak. Tidak bisa masuk. Ini hanya sedikit. Apakah terjadi kendala teknisnya apa ini? Pesertanya saya lihat hanya 17 ini. 17 ini hanya berapa persen? 1% dari guru yang ada ini, 17 orang ini. Nih, sehingga mungkin teknis kendalanya apa? Mohon untuk dicari. Kalau memakai mic ini juga kesulitan, ya kesulitan untuk nyambungnya. Mungkin pakai aplikasi yang lainnya, Zoom juga tidak masalah. Walaupun Zoom itu dibatasi oleh waktu dan jumlah. Kalau Meet ini sebetulnya lebih luas tanpa dibatasi waktu. Ya, nanti jadi dievaluasi kegiatan ini karena pesertanya hanya sedikit saja. Atau madrasah melakukan live hanya satu saja, tapi seluruh guru ya, kumpul di madrasah di slide. Ini pakai slide sehingga bisa kelihatan semuanya, bisa mengikuti kebijakan aturan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya beserta teman-teman di seksi madrasah mohon doa restu panjenengan, mudah-mudahan kami senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada masa ini. Demikian pula Bapak Ibu, kami juga berdoa panjenengan semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga atas pengarahannya. Semoga kita dapat melaksanakan apa yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, meniti acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Basit MI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama gabung ini. Ini nyambut. Sudah Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin dan na'imin hamdan
يغفر نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد يا من ينبغي لجلاله وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفعال وتعطي لنا كامل الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها صلاة من خاتم النبوة والممات اللهم يا وجلنا وولاتنا وترمجنا ومن الخير والقرآن ولا تكن يوم تجرب الشر والفتن وتنك على الرشوان اللهم يا شديد القوى ويا شديد المخال يا عزيز يا من لذاتك جميع خلقك اكفنا من شر جميع خلقك يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اكفنا أولادنا وطلبنا هذا اليوم وما ينزل فيه يا قيمة يا في البرية يكفيك كموبا والسلام عليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا أبا صنع ترك الشقاء والقضاء وسماء تطلعك وموت الفجأة من شر السام والبرسام والخوى والبرس والجدام والأسقم من جميع الأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله إنا نسألك سلامة من ديننا وعافية من سيئاتنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا وهبنا لنا سكرات الموت ونجنا من النار والعفو والرساء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara 1441 Hijriah yang kita lalui bersama. Dengan ini, marilah acara kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat silaturahmi kita, bersinergi untuk perubahan yang lebih baik dalam bingkai kebersamaan. Kami selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia, mohon maaf jika selama berlangsungnya acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Atas nama panitia kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku krungu dhewe, batuk dhewe kono.